Jelas, oh kalau nggak dapat ya berarti dia gagal. Tujuannya nggak tercapai. Lulus S3 itu kan ngukurnya gampang. Yang ketiga realistis, achievable. Bisa dijangkau. Kayak tadi, wong kuliah S1 ndak lulus-lulus sampai semester 13 kok 5 tahun lagi pengen lulus S3, itu kemungkinan kurang realistis. Targetlah yang lebih realistis, yang lebih masuk akal. Iya, gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi yuk yang realistis saja. Kalau tidak realistis, kamu ngundang bencana. Kenapa? Ya nanti susah dipenuhi, terus kamu jatuhnya stres, depresi. Targetmu ketinggian, keduren. Tapi kan kalau Allah menghendaki, iya Allah bisa saja menghendaki. Tapi kan kita ini hidup dengan rumus sunnatullah. Sesuai hukum alam saja, yang realistis saja. Ya kalau Allah menghendaki mungkin bulan depan kamu bisa jadi presiden. Tidak tahu ada bencana apa di Indonesia ini, terus yang hidup tinggal kamu. Jadi presiden, itu kalau Allah menghendaki. Cuma kan pedoman kita merancang hidup ini kan sunnatullah, yang realistis, sesuai pola hidup alamiah kita. Oke. Baik. Terus, itu kan kayak orang menikah satu saja belum sudah heboh tentang poligami. Ya siji wae sik. Jadi tidak realistis pembahasannya. Lanjut. Terus relevan, nyambung dengan hidupmu sekarang. Jadi relevan itu ya konteks hidupmu apa, cita-citamu seputar itu. Kalau kuliahnya tadi di jurusan tafsir, terus kamu ingin jadi mufasir atau penulis kitab tafsir atau dosen tafsir, relevan. Kuliah jurusan filsafat pengen jadi dokter, tidak relevan. Tidak cocok yang kamu lakukan dengan tujuanmu. Ya, jadi yang wajar-wajar saja, itu makanya istilahnya smart, yang cerdas lah. Terus time bound, ada tenggat waktunya. Kenapa diberi tenggat waktu lebih bagus? Ya biar jelas pencapaiannya. Misalnya, saya ingin menulis buku 2 tahun ke depan selesai. Itu lebih jelas daripada kamu cuma umum. Saya pokoknya pengen jadi penulis, Pak. Ini susah ngukurnya. Sampai besok-besok ya pengen jadi penulis terus. Tidak jelas targetnya. Kalau ada target jelas, kalian kan jelas mencapainya. Wah, ini kurang 2 bulan lagi, Pak. Ini saya kemarin janjinya 2 tahun, sekarang kurang 2 bulan lagi. Kamu bisa ngitung. Tapi kalau waktunya tidak jelas, ya sampai kapanpun ya kalian bisa ngambang. Terus bedakan tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini memudahkan. Jangka pendek mingguan, jangka menengah mungkin tahunan, jangka panjang puluhan tahun boleh. Misalnya, Pak, untuk jangka pendek saya punya target membaca buku 1 buku per bulan. Minimal 1 bulan saya menamatkan 1 buku, ini jangka pendek. Jangka menengah tahunan. 3 tahun lagi saya harus lulus kuliah, Pak. Ini tahunan. Atau jangka panjang 10 tahun. 10 tahun lagi saya harus mapan sudah, Pak. Punya rumah, punya keluarga, dan karirnya sudah stabil. Ini namanya jangkanya jelas. Tujuannya jelas. Biar tidak kecampur-campur. Jangan kebalik-balik. Ditanya cita-citamu di masa depan apa?
Yo, saya pengen baca buku saja Pak, 1 bulan 1 kali. Itu yo, 1 bulan 1 kali, ya enggak bisa cita-cita ke depan. Cita-cita ke depan ya pada akhirnya saya ingin jadi apa? Lurah, ingin jadi dosen, ingin jadi ketua RT, apa-apa. Itu tujuan jangka panjang, bukan yang harian, mingguan, bulanan. Kemudian refleksi diri secara rutin. Tujuan itu bisa saja situasi berubah. Yang semula realistis jadi tidak realistis. Saya pengen Pak, lulus itu kuliah ini 4 tahun harus sudah lulus. Kok yang dilalah diberi sakit oleh Allah lama. Tidak jadi. Itu namanya evaluasi. Yo jangan ngotot, kalau memang ada perubahan ya kita ubah sesuai dengan situasi. Jadi biar tidak putus asa. Karena dari realistis jadi tidak realistis itu kan berat. Kalau kita kaku menyikapi situasi, ya hasilnya malah kita susah sendiri. Terus tautkan dengan makna hidup. Jadi kita sudah punya makna, tujuannya yang nyambung dengan makna. Misalnya aku ingin jadi guru, tujuanku jadi guru. Kenapa? Karena menurutku hidupku berharga kalau aku bisa mencerdaskan generasi. Kemudian silahkan menetapkan tujuan dengan mengambil inspirasi filosofis atau spiritual. Misalnya, Pak, tujuan hidup saya adalah mengabdi pada Allah, beribadah, ya monggo saja. Atau mengabdi ini tujuan jangka selamanya, jangka panjang Pak, mulai sekarang sampai besok. Nah, sementara yang pendek, yang kuliah ya tujuan saya lulus 4 tahun lagi, yang baca buku ya 1 bulan. Silakan saya kalian atur mana tujuan yang menurutmu cocok, sesuai. Baik. Mungkin setelah ini teman-teman boleh ya oret-oret di kamarnya masing-masing, tujuan hidupmu apa. Bikin yang smart, cerdas tadi ya. Yang jelas, yang realistis, yang terukur, yang relevan, dan waktunya jelas. Kalau tidak terpenuhi Pak, dievaluasi. Kenapa kok tidak terpenuhi? Sebabnya apa? Pak, saya itu cuma target setiap hari ngaji 1 lembar saja, kok tidak bisa ya Pak, misalnya. Oh, coba dicek, kenapa kok sampai begitu? Distraksinya apa? Kemudian yang membuatmu sering menunda-nunda apa? Akar masalahnya dari luar atau dari dalam dirimu? Nanti dicari, kalau sudah ketemu, diperbaiki. Kalau menetapkan tujuan saja kalian tidak berani, apalagi tidak mau, ya gimana kalian bisa maju? Bagaimana kalian bisa meningkat? Berkeinginan saja tidak berani, ya gimana kalian bisa berkembang? Nah, harus berani ya mulai besok. Kalian akan jadi orang besar kalau memang bercita-cita besar. Kalau tidak, ya kalian akan di situ-situ saja. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga masih kuat. Karena setelah ini agak berat. Oke, ini untuk pembanding sekarang. Kita lihat. Sekarang kita ngaji filsafat. Tipe-tipe tujuan. Ini kita ambil banyak teori sekarang dari filsafat ya. Yang pertama, ini biasanya yang banyak ditarget orang yang malas mikir dalam-dalam. Yaitu tujuan hidupnya jenis hedonistik. Yang penting senang, yang penting nikmat. Jadi ini biasanya orang hedon itu tujuan hidupnya menikmati kesenangan selagi bisa.
hidup sekali, ngapain sih nyari rumit-rumit, seneng aja lah kita hidup ini. Nah, ini gaya pertama.